warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haula Afifah dengan NIM 221101020052. Di sini saya akan menjelaskan terkait fi'il maklum, fi'il majhul, juga kaidah iklal nomor 7 dan 8 dalam ilmu shorof. Nah, fi'il maklum dan majhul. Kenapa kok masih ada yang namanya fi'il maklum dan juga majhul? Jadi kita akan bahas satu-satu dari fi'il maklum dan juga fi'il majhul. Fi'il maklum adalah fi'il-fi'il yang seperti biasanya, yang ada pada tasrifan-tasrifan seperti biasanya. Contohnya, nasoro, doroba, akroma, istaghfara, dan sebagainya. Untuk penyusunannya, cara penyusunan fi'il maklum ini harus ada yang namanya fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Jadi, fi'il maklum ini merupakan susunan lengkap dari suatu kalimat. Kemudian fi'il majhul. Sebelum ke fi'il majhul kita bahas terkait contohnya fi'il maklum. Contoh dari fi'il maklum adalah nasoro Muhammadun Zaidan. Nasoro di sini sebagai fi'il maklum, Zaidun di sini sebagai fa'il dari fi'il maklum, nasoro, kemudian Zaidan menjadi maf'ul bih atau pelengkap dari nasoro Muhammadun. Artinya bagaimana? Artinya nasoro menolong siapa Muhammadun Muhammad, Zaidan terhadap Zaid. Berarti Muhammad menolong Zaid. Nah, Zaid di sini sebagai orang yang ditolong oleh Muhammad. Itu merupakan fi'il maklum. Kemudian yang kedua adalah fi'il majhul. Tadi kan sudah bahas mengenai fi'il-fi'il yang seperti biasanya ada pada tasrifan. Kemudian sekarang akan bahas fi'il majhul. Fi'il majhul ini apa? Fi'il majhul berarti fi'il maklum yang terkena kaidah fi'il majhul. Terkena kaidah majhul. Nah, kaidah majhul di sini ada dua, yaitu ada untuk fi'il madi, kemudian ada untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il madi ini juga ada dua bagian, yaitu ada untuk fi'il madi tsulasi, kemudian ada fi'il madi ghairu tsulasi. Untuk fi'il madi tsulasi, kaidah majhulnya seperti ini. Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Contohnya lafadz doroba, di mana ketika dimajhulkan menjadi lafadz duriba. Duriba ketika mengikuti kaidah majhul, dumma awaluhu yaitu doh yang awalnya merupakan harokat fathah berubah menjadi dumma, kemudian wa kusiro ma qabla akhirih, sebelum akhir dikasrohkan, yaitu lafadz ro yang asalnya merupakan harokat fathah kemudian diganti kasroh karena terkena kaidah fi'il majhul yang asalnya adalah lafadz doroba menjadi lafadz duriba. Untuk kaidah majhul fi'il madi yang kedua adalah untuk fi'il madi ghairu tsulasi, yaitu ini digunakan untuk selain tsulasi. Semisal contohnya lafadz istaghfaro. Istaghfaro di sini merupakan fi'il maklum, kemudian terkena kaidah fi'il majhul yaitu dumma kullu mutaharrikin wa kusiro ma qabla akhirih. Nah, untuk kaidah majhul fi'il madi ghairu tsulasi yaitu semua harokat didumahkan dan dikasrohkan sebelum akhir. Contohnya lafadz istaghfaro ketika dikaitkan dengan kaidah majhul maka berubah menjadi ustughfiro. Adanya kaidah majhul di sini untuk apa? Kenapa masih ada kaidah majhul ketika sudah ada fi'il maklum yang merupakan susunan lengkap dari suatu fi'il? Jadi, adanya kaidah majhul di sini ini untuk mempersingkat. Contohnya tadi kan lafadz nasoro Muhammadun Zaidan. Itu merupakan kaidah maklum. Itu merupakan susunan dalam fi'il maklum. Kemudian terkena kaidah majhul ketika nasoro di sini terkena kaidah majhul berubah menjadi nusiro, maka susunannya menjadi nusiro Zaidun. Jadi artinya ditolong siapa? Zaid. Zaid di sini berkedudukan sebagai naibul fa'il. Jadi kalau dalam fi'il majhul itu tidak ada namanya fa'il tapi berubah dengan sebutan naibul fa'il. Kemudian maf'ul bihnya di mana? Maf'ul bihnya ini dibuang karena sudah mengikuti kaidah majhul nusiro Muhammadun. Nah, nusiro di sini kan sebagai mempersingkat, di mana kaidah majhul di sini ini untuk mempersingkat suatu kalimat yaitu langsung kepada objeknya.
yang asalnya adalah Nasara Muhammadun Zaidan kemudian berubah menjadi Nusira Zaidun, yang asalnya Muhammad menolong Zaid menjadi Zaid ditolong. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari kaidah adanya fi'il majhul. Jadi tadi kan kita sudah bahas terkait fi'il maklum dan majhul. Coba kita ulangi sekali lagi. Bahwasanya fi'il maklum itu fi'il yang biasanya ada pada tasrifan seperti biasanya. Contohnya lafaz nasara, madda, doroba, istafara dan sebagainya. Nah, kalau fi'il majhul merupakan fi'il maklum yang terkena kaidah majhul yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Contohnya lafaz nasara yang asalnya adalah menolong, ketika dimajhulkan menjadi lafaz nusyira yang berubah kata menjadi ditolong. Seperti itu. Tadi kan kita sudah membahas terkait fi'il maklum dan juga majhul, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai kaidah ilal nomor 7 dan juga 8 dalam ilmu shorof. Kaidah nomor 7 ini berbunyi seperti ini. Idza waqa'atil wawu bainal fathah wal kasrah wa qablaha harful mudhara'ah tuhdafu. Nahwu ya'idu asluhu ya'idu. Jadi pada lafaz ya'idu di sini lafaz fi'il mudhari' ya'idu itu asalnya adalah ya'idu. Kemudian kenapa kok bisa berubah menjadi ya'idu? Iya, karena di situ ada wawu yang berada di antara harokat fathah dan juga kasroh. Nah, kemudian kebetulan sebelumnya wawu ini merupakan huruf mudhara'ah ya. Maka ketentuannya wawu di sini dihapuskan menjadi lafaz ya'idu seperti itu. Kemudian untuk kaidah ilal nomor 8 yaitu idza waqa'atil wawu ba'da kasrah fismin aw fi'lin baik dalam isim ataupun fi'il ya, ubdilat ya'an. Contohnya rodia. Jadi rodia ini bukan asal katanya rodia, tapi asalnya adalah rodiwa. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi pergantian jadi rodia? Iya, karena di situ ada wawu yang jatuh setelah kasroh. Dan ketentuannya ketika wawu jatuh setelah kasroh, maka harus diganti menjadi ya. Maka berubahlah menjadi rodia. Seperti itu. Jadi bisa difahami ya dari kaidah nomor 7 dan nomor 8 tersebut. Nah, adanya ilal di sini untuk apa? Ini untuk mempermudah. Karena menurut orang-orang Arab itu biasanya lithiqal, karena berat, maka diganti menjadi yang lebih ringan. Sekian dari saya, semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.